Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Badia Sarsa Berusinu Haji. Saya berasal dari kelas 11 F Teknik. Di sini saya akan menjelaskan karya ilmiah saya yang berjudul Penyebab Siswa Malas Mengikuti Pembelajaran. Tujuan dari penelitian saya adalah yaitu mencari tahu apa saja latar belakang penyebab siswa malas mengikuti pembelajaran, cara mengatasi malas belajar, dan juga dampak dari malas mengikuti pembelajaran. Jadi hal pertama yang akan dibahas adalah mengenai apa saja latar belakang terjadinya penyebab siswa malas mengikuti pembelajaran. Nah, yang pertama kurangnya motivasi, minat, dan tujuan belajar, serta faktor eksternal seperti kondisi lingkungan belajar, peran orang tua, dan metode pengajaran yang kurang menarik. Rumusan masalah pada topik saya ini saya simpulkan menjadi 3 rumusan. Yang pertama, apa sih penyebab siswa malas mengikuti pembelajaran? Yang kedua, bagaimana cara mengatasi siswa yang malas mengikuti pembelajaran? Yang ketiga, apa saja dampak dari malas mengikuti pembelajaran? Manfaat dari penelitian ini adalah dapat membantu mengidentifikasi penyebab kemalasan belajar, mengembangkan strategi untuk meningkatkan motivasi siswa, juga meningkatkan kualitas pendidikan. Pengertian dari malas belajar. Malas belajar adalah perasaan di mana seseorang enggan melakukan sesuatu karena di dalam pemikirannya sudah memiliki penilaian negatif mengenai tidak adanya keinginan untuk melakukan hal tersebut. Malas belajar dapat dikategorikan dalam penyakit mental karena dapat mengacu kinerja dan jelas-jelas merugikan. Pada saat ini, malas belajar sering terjadi di kalangan remaja, padahal perilaku malas belajar sangat merugikan. Tapi perilaku ini dapat diubah menurut psikologi. Seseorang berperilaku malas saat belajar sangat mengerikan. Malas belajar ini terjadi karena kurangnya motivasi atau dukungan yang kuat. Hal ini menyebabkan kita tidak produktif dan mendapatkan penyakit malas belajar ini. Malas belajar ini dapat menimbulkan gejala-gejala psikologi yang membuat seseorang tidak dapat mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Malas belajar ini bukan soalan yang biasa. Masalah ini harus ditangani dengan serius, terutama mencari faktor penyebab sekaligus jalan keluar. Masalah belajar ini harus ditangani dengan serius karena memiliki dampak yang serius. Dampak yang paling fatal adalah remaja saat ini tidak memiliki minat sama sekali untuk belajar dan lebih memilih kehidupan yang tidak sehat. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskripsi kuantitatif karena di dalam data saya menggunakan kata-kata untuk mendeskripsikan apa yang disampaikan oleh objek atau subjek yang telah saya datangi. Data penelitian ini terdiri atas 2 jenis, yakni data primer dan data sekunder. Data primer, data yang didapatkan atau diperoleh melalui wawancara langsung dengan siswa yang berada di sekolah SMA swasta Masehi Brastagi, dan data sekunder adalah diperoleh dari buku, jurnal, artikel, ilmuwan, dan internet. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu observasi dan wawancara. Observasi yaitu alat pengumpulan data dengan langsung mendatangi objek, dan wawancara yaitu alat pengumpulan data yang melibatkan interaksi, tanya jawab, dan memberi data persepsi melalui pengambilan dan persepsi subjek. Tempat dan waktu penelitian saya, tempatnya di SMA swasta Masehi Brastagi. Waktu penelitiannya sekitar 2 minggu. Hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, penyebab siswa malas belajar. Menurut Rizka, penyebab malas belajar adalah kurangnya ketertarikan akan metode pembelajaran guru. Menurut Cicerona, penyebab malas belajar adalah mudahnya merasa bosan. Menurut Verbina adalah sering merasa ngantuk akibat kurang tidur. Menurut Keisha Brukaro adalah tidak adanya ketertarikan akan pembelajaran.
hasil penelitian saya yang kedua, yaitu bagaimana cara mengatasi malas belajar. Menurut Rizka, lebih mendengarkan guru. Menurut Sinsa, mengubah metode pembelajaran guru. Menurut Ferbina, kita harus lebih tahu mengatasi waktu bermain dan belajar. Sedangkan menurut Kesha Brukaro, cara agar mengatasi malas mengikuti pembelajaran yaitu lebih meningkatkan rasa ingin tahu kita terhadap materi pembelajaran. Hasil penelitian saya yang ketiga, dampak malas belajar. Dampak malas belajar ini sangat banyak. Menurut Rizka, dampak dari malas belajar ini adalah masa depan yang suram. Menurut Sinsa, dampak dari malas belajar ini adalah tidak sukses. Menurut Ferbina, dampak dari malas belajar ini adalah menjadi lebih malas. Dan menurut Kesha Brukaro, dampak dari malas belajar ini adalah menjadi tidak tahu apa-apa. Pembahasan. Jadi, dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa secara tidak langsung, penyebab siswa malas belajar ini adalah kurangnya motivasi, metode pembelajaran dari guru, dan juga kurangnya rasa ingin tahu. Bagaimana cara mengatasi malas belajar ini dapat dilakukan dengan meningkatkan rasa ingin tahu kita terhadap materi pembelajaran. Dampaknya dari malas mengikuti pembelajaran ini adalah suramnya masa depan atau menjadi tidak tahu apa-apa. Jadi setelah kita membahas dari penyebab, cara, dan dampak dari malas mengikuti pembelajaran ini, kita sebagai siswa harus lebih mengetahui atau menyadari bahwa hal yang kita lakukan ini sangat berdampak bagi masa depan kita karena dapat merusak dan membuat kita tidak tahu apa-apa di masa yang akan mendatang. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, kita harus sadar akan pentingnya pembelajaran bagi masa depan kita. Karena dari belajar kita dapat sukses, juga seharusnya kita sebagai siswa harus meningkatkan rasa ingin tahu kita terhadap suatu hal. Meskipun di saat belajar metode gurunya membosankan, kita harus tetap melibatkan rasa ingin tahu kita kepada pembelajaran tersebut. Kita juga harus meningkatkan rasa percaya diri kita karena ketika kita tidak percaya diri, kita tidak akan pernah tahu sejauh apa diri kita mengetahui akan sesuatu hal. Juga kita harus mengubah metode pembelajaran kita agar kita nyaman dan tidak merasa bosan atau malas saat mengikuti pembelajaran. Saran dari saya adalah kita sebagai siswa harus tahu akan pentingnya pembelajaran karena memiliki dampak yang sangat negatif dan sangat tinggi bagi masa depan kita. Juga siswa tidak boleh hanya menyalahkan metode pembelajaran guru yang membosankan. Akan tetapi kita sebagai siswa dapat mengikuti metode pembelajaran tersebut karena pada dasarnya kita yang memerlukan ilmu mereka.